Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendakian gunung yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, di mana seorang pemuda bernama Anto, nama samaran, dinyatakan hilang di gunung dan tidak ditemukan sampai sekarang di tahun 2016 lalu. Bagi yang baru menemukan video ini bisa simak cerita sebelumnya dulu ya, biar nyambung. Linknya saya taruh di deskripsi. Baik, seperti apa kelanjutan ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bulan Ramadan di tahun 2016, Panji menghubungi Wahyu, mengajaknya untuk silaturahmi ke rumah almarhum Anto, karena pikirnya merupakan momen yang tepat untuk meminta maaf kepada orang tua Anto. Awalnya Wahyu menolak karena ada rasa takut di hatinya, tapi setelah dibujuk oleh Panji, Wahyu pun berjanji akan ikut Panji bersilaturahmi ke rumah Anto di hari Idul Fitri nanti. Singkat cerita, pada hari Idul Fitri yang kedua, Panji kembali menghubungi Wahyu untuk mengajaknya ke rumah Anto hari itu. Halo, Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam Mas Panji. Gimana? Jadikan ke rumah Anto? Wah, gimana ya Mas? Hati saya tiba-tiba deg-degan. Saya takut Mas. Udah gak apa-apa, kan bareng sama saya, sama Ahmad juga. Wahyu terdiam cukup lama. Ya udah Mas, saya ke situ sekarang ya. Tidak berapa lama kemudian datanglah Wahyu ke rumah Ahmad dan Panji. Kemudian mereka bertiga bebarengan menuju rumah almarhum Anto. Ketika sampai di depan rumah Anto, Bapak Anto terlihat sudah menyambut di depan pintu rumahnya. Namun ketika dia melihat sosok Wahyu di belakang Ahmad, tiba-tiba saja raut wajahnya langsung berubah. Kemudian Bapak Anto mengusir mereka bertiga tanpa mau mendengar pembelaan dari Panji. Ya, mau bagaimana lagi? Tuan rumah tidak mengizinkan dan mungkin masih sakit hati kepada Wahyu. Jadi mereka bertiga kembali pulang ke rumah Panji. Kamu gak apa-apa kan Yu? Tanya Panji. Iya Mas, gak apa-apa. Cuma tadi langsung takut saya. Maklumi aja ya Yu. Iya Mas. Gimana kalau besok kita naik ke Muria, sekalian ziarah ke tempat Anto? Ya walaupun kita tidak tahu di mana dia. Ajak Panji kepada Wahyu dan Ahmad. Mereka berdua pun menyetujuinya tanpa berpikir lama. Singkat cerita, setelah melakukan persiapan pada malam harinya, pada jam 3 pagi, mereka bertiga berangkat menuju ke base camp Natas Angin dan sampai di sana pada jam 5 pagi. Setelah melaksanakan sholat subuh dan sarapan, sekitar jam setengah 7 pagi, mereka mulai pendakian dan sampai pos 1 pada jam 7 pagi tanpa hambatan. Mereka pun beristirahat di pos 1 lumayan lama karena niatnya berjalan santai. Pada jam 8 pagi barulah lanjut jalan menuju ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 aman, tidak ada kendala. Di pos 2 terlihat ada rombongan pendaki yang sedang beristirahat yang ternyata dari Solo. Setelah sedikit membantu salah satu pendaki Solo yang mengalami kram, mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 3. Setelah sampai di pos 3, mereka bertiga menuju tempat terakhir Anto terlihat. Di sana mereka sempatkan untuk mendoakan arwah Anto. Suasana haru dan sedih langsung tercipta, teringat bagaimana kejadian naas waktu itu. Setelah khidmat mendoakan, Panji kemudian mendirikan tenda, sementara Ahmad dan Wahyu mencari kayu bakar. Setelah tenda jadi, kayu bakar juga terkumpul. Mereka makan malam masakan yang dimasak oleh Panji di depan api unggun.
Sekitar jam 9 malam, mereka masuk ke tenda untuk tidur. Namun jam 1 malam, Wahyu terbangun karena ingin buang air besar. Karena tidak berani keluar sendiri, dia pun membangunkan Ahmad. Walau sedikit susah dibangunkan, pada akhirnya Ahmad pun mau mengantarkan Wahyu. Mereka berdua pun menuju arah air terjun. Wahyu kemudian mendekat ke air untuk buang hajat. Seketika dia merasa sangat merinding, membuatnya tak berani melihat sekeliling. Dan di tengah sunyinya malam dan gemericik air terjun, tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Wahyu. "Wahyu, tolong Wahyu, ini aku, Anto." Seketika Wahyu terdiam, keringatnya bercucuran. Itu memang suara Anto. Dia hafal betul suaranya. Segera Wahyu membersihkan diri dan mengajak Ahmad untuk kembali ke tenda. Di tenda mereka langsung lanjut tidur lagi. Namun dalam tidurnya, Wahyu bermimpi ditemui Anto yang menemuinya dengan wujud mengerikan, membuat Wahyu langsung terbangun sambil berteriak. Spontan membuat Ahmad dan Panji ikut terbangun. "Kenapa kamu, Yu?" "Aku mimpi ketemu Anto, Mas." Panji melihat jam. Ternyata sudah pukul 4 pagi. "Ya sudah, ayo kita sholat subuh, sekalian mendoakan Anto." Ahmad dan Wahyu pun mengiyakan. Lalu bersama-sama mereka mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat dan mendoakan Anto, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan merokok. Setelah sekiranya cukup terang, mereka bertiga membereskan perlengkapan dan tenda karena akan melanjutkan perjalanan ke pos 4. Singkat cerita, mereka sampai di pos 4 pada jam 9 pagi dan sampai di pos 5 pada pukul 2 siang. Di pos 5 mereka bersantai lebih dulu. Setelah jam 3 sore, mereka lanjut jalan dengan tujuan melihat sunset yang ada di puncak. Dan akhirnya sekitar pukul setengah 5 sore, mereka sampai di atas puncak. Di atas puncak, Ahmad merasa sedih karena teringat Anto. Andai Anto ikut, pasti dia akan sangat senang. Tidak terasa, Ahmad menangis. Panji pun menenangkannya, dan mereka pun kembali mendoakan Anto. Jam 6 sore setelah berfoto-foto, mereka turun menuju ke pos 5 dan mendirikan tenda di sana. Keesokan harinya, mereka bertiga turun tanpa hambatan. Ahmad merasa sedikit lega karena sudah menjenguk Anto dan mengirimkan doa langsung di tempat hilangnya sahabatnya itu. 2 minggu setelah itu, Ahmad mengajak Wahyu untuk kembali mendaki gunung. Kali ini, Gunung Lawu menjadi tujuan mereka. Ahmad ingat apa yang pernah Anto cita-citakan, bahwa ia ingin mendaki semua gunung yang ada di Pulau Jawa. Maka dari itu, inilah saatnya memulainya, pikir Ahmad kala itu. Malam harinya, dengan mengendarai sepeda motornya, Wahyu menuju rumah Ahmad, karena dia akan menginap di sana supaya pagi-pagi sekali bisa langsung berangkat menuju ke base camp Cemoro Sewu. Motor pun dilajukan. Namun di tengah perjalanan, Wahyu merasa motornya terasa berat. Dia berpikir kalau bannya mungkin saja kempes. Jadi dia pun menghentikan motor dan mengecek ban kendaraannya. Tapi ternyata kedua bannya tidak ada yang kempes. Di saat Wahyu akan kembali menghidupkan motornya, ketika dia melihat ke depan, Wahyu melihat sosok Anto berada tepat di depan motornya. "Yuk, aku ikut," ucap sosok yang menyerupai Anto. Wahyu yang melihat itu langsung menunduk dan bilang, "Asu, pergi kamu." Setelah beberapa saat, Wahyu melihat ke depan dan sosok Anto sudah tidak ada. Dia pun segera menarik gasnya kencang menuju rumah Ahmad. Sesampainya di rumah Ahmad, Wahyu langsung mengetuk pintu rumah dengan tergesa. "Mat, buka pintu, Mat." Ketika pintu dibuka, Wahyu langsung menerobos masuk dan menuju ke kamar Ahmad. "Kamu kenapa sih, Mat?"
Gak apa-apa kok kayak dikejar setan. Wahyu tetap tidak mau menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Karena tidak bisa tidur, maka sekitar jam 1 malam mereka memutuskan untuk berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Setelah 4,5 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Cemorosewu pada jam 5 pagi. Segera mereka mengurusi maksi dan setelah istirahat sejenak, langsung melakukan pendakian. Di perjalanan menuju pos 1, Ahmad merasa perutnya sangat sakit. Namun setelah minum obat dan mendingan, mereka pun lanjut jalan. Sampai di pos 1, giliran Wahyu yang merasa badannya tidak enak, sampai dia muntah-muntah dan wajahnya pucat. Ahmad yang merasa khawatir lalu mengajak untuk turun saja, tapi Wahyu bersikeras untuk melanjutkan pendakian. Ahmad lalu mengambil tolak angin dan diminumkan ke Wahyu supaya membaik, tapi tidak lama dari itu malah muntah lagi. Ahmad terus saja membujuk untuk turun lagi, tapi memang dasar Wahyu yang kepala batu. Dia malah lanjut naik, dan akhirnya mau tidak mau Ahmad pun mengikutinya. Perjalanan sangat pelan karena beberapa kali Wahyu berhenti, dan akhirnya mereka sampai di pos 3 setelah 3 jam perjalanan. Di pos 3, Ahmad membuka bekal nasi untuk dimakan bersama Wahyu, sambil dia menanyakan kondisi Wahyu. "Kamu kenapa sih? Sampai muntah-muntah begitu yuk? Emang masuk angin?" Namun jawaban Wahyu membuat Ahmad tercengang. "Tadi di pos 1, aku lihat Anto, Mat. Wajahnya hancur, kakinya patah 1, dan baunya sangat busuk. Jadi aku gak kuat terus muntah-muntah." "Astagfirullah. Kayaknya Anto masih dendam sama aku, Mat, sampai ngikutin kemanapun aku pergi. Apa gak sebaiknya kita turun aja yuk, daripada nanti di atas kenapa-napa?" Enggak, aku mau lanjut, udah nanggung sampai sini." Karena Wahyu yang keras kepala, Ahmad pun mau tidak mau ikut saja, daripada membiarkan Wahyu mendaki sendirian. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Di pertengahan jalan, mereka melewati kayu di kanan kiri jalur. Mereka tidak terlalu menganggapnya dan lanjut jalan saja. Tapi setelah itu, Ahmad merasa perjalanannya terasa lama tidak sampai di pos 4. Padahal mereka sudah berjalan sekitar 4 jam. Itu pun sudah jarang berhenti. Kemudian Ahmad berinisiatif untuk mengikatkan sebuah tali di pohon dekat batu-batu untuk memberi tanda kalau mereka melewati tali itu lagi, berarti mereka cuma berputar-putar. Dan benar saja, setelah 2 jam berjalan, mereka kembali menemukan pohon dekat batu dengan tali yang tadi diikatkan oleh Ahmad. "Ini gimana, Mat?" "Udah, kita jangan panik. Keluarkan cemilan, kita istirahat sambil ngerokok dulu." Setelah dirasa cukup tenang, mereka berdua melanjutkan perjalanan, tidak lupa berdoa lebih dulu sebelum berjalan. Tapi ternyata mereka kembali ke titik semula di mana ada pohon ditandai tali. Mereka kembali berdoa dan terus berjalan sambil berharap di depan sana ada petunjuk. Setelah beberapa jam berjalan, mereka ketemu dengan sebuah pertigaan. Karena bingung, mereka sepakat untuk ambil arah kanan. Di samping jalannya yang terlihat lebih meyakinkan, mereka pikir di Islam juga segala sesuatu diawali dengan yang kanan. Tapi tidak bisa dibuat patokan juga ya ketika tersesat. Beberapa menit berjalan, mereka berdua mendengar ada suara keramaian dari arah atas. Suaranya seperti orang saling mengobrol, seperti ada banyak orang yang saling mengobrol satu sama lain, namun dalam bahasa yang tidak mereka ketahui. Mereka sempat ragu melangkah, namun karena tidak ada pilihan lain, mereka tetap melangkah apapun yang akan mereka lihat nanti. Namun ternyata sesampainya di atas, tidak ada apa-apa. Mereka sampai di sebuah tanah yang cukup lapang dan angin bertiup lumayan kencang. Mereka berpikir mungkin angin inilah yang menciptakan ilusi
seakan-akan ada orang-orang yang sedang ngobrol. Karena waktu sudah menjelang maghrib, mereka memutuskan untuk membuat tenda di tempat itu. Wahyu mendirikan tenda, sementara Ahmad mencari spot untuk buang air kecil. Nah, ketika sedang buang air kecil, Ahmad melihat ada sosok hitam menyerupai manusia dari arah semak di depannya. Setelah dia perhatikan lebih fokus, ternyata sosok itu adalah Anto dengan penampakan yang sama seperti yang diceritakan oleh Wahyu. Namun kali ini sosok Anto terlihat tersenyum. "Tok, kalau kamu ngikutin kami karena memang ingin ikut naik gunung, jangan ganggu kami dengan tidak menampakkan dirimu." Setelah Ahmad berbicara seperti itu, sosok Anto perlahan pudar dan menghilang. Dia pun bergegas menuju ke tenda yang ternyata sudah jadi. Namun Ahmad tidak menceritakan kemunculan Anto pada Wahyu, takut dia semakin ketakutan. Setelah makan malam, sekitar jam 8 malam, mereka berdua memutuskan untuk tidur karena badan terasa sangat lelah. Bagaimana nggak lelah? Dari rumah mengendarai sepeda motor langsung mendaki dan di jalan sempat diputar-putar. Sekitar jam 11 malam, Wahyu terbangun karena ingin pipis. Dia pun membangunkan Ahmad minta diantarkan. Dan ketika Wahyu keluar tenda, baru kepalanya saja yang keluar, dia melihat di hadapannya ada sepasang kaki yang memakai celana levis yang sudah lusuh. Namun salah satu kakinya seperti bengkok ke samping. Melihat itu, Wahyu sontak merinding hebat. Dia yakin itu adalah sosok arwah Anto. Maka Wahyu kembali memasukkan kepalanya ke dalam tenda. "Ayo, ngapain masuk lagi? Jadi pipis gak?" tanya Ahmad yang merasa aneh kepada Wahyu. "Kamu duluan aja, Mat, yang keluar." "Ah, penakut kamu, Yu." Tapi ketika Ahmad keluar duluan, dia tidak mendapati sosok Anto di luar tenda. Setelah selesai buang hajat, kembali mereka masuk ke tenda untuk lanjut tidur lagi. Ketika Wahyu sudah masuk duluan ke dalam tenda dan Ahmad iseng-iseng nyenterin ke sekeliling tenda, tidak sengaja dia mengarahkan senternya ke arah atas sebuah pohon. Yang di sana terdapat sosok hitam, besar, berbulu, dan bermata bulat segede cawi. Cawi itu apa ya? Cawi itu alas buat cangkir kopi itu loh. Karena kaget, Ahmad langsung masuk ke tenda lagi. "Kenapa, Mat? Habis lihat setan?" "Hus, udah, kita tidur lagi, masih malam." Ketika tidur, Wahyu kembali bermimpi didatangi oleh Anto. Di dalam mimpinya, Anto terlihat sangat marah pada Wahyu. Namun Wahyu sama sekali tidak bisa berbicara. Dia ingin sekali meminta maaf pada Anto. Tiba-tiba Wahyu terbangun. Dilihatnya jam masih pukul 12 malam. Sejak itu dia tidak bisa tidur lagi sampai jam 3 pagi. Ahmad terbangun. "Loh, Yu, udah bangun?" "Bukan udah bangun, tapi nggak bisa tidur." "Kenapa emangnya? Mimpi buruk?" Tanpa menjelaskan mimpinya pada Ahmad, Wahyu segera meraih kompor dan nesting untuk menyeduh kopi. "Mat, ikut nggak? Aku mau pipis bentar." "Enggak ah, berani sendiri." "Berani, tapi di dekat tenda itu aja ya." "Terserah." Namun setelah 30 menit, Wahyu tak juga kembali ke tenda. Jadi Ahmad pun keluar dan menyusulnya. Ternyata Ahmad menemukan Wahyu tergeletak di dekat pohon samping tenda. Dia mencoba membangunkan Wahyu, tapi tidak sadar-sadar. Karena badan Wahyu besar dan Ahmad tidak kuat membawa ke tenda, terpaksa diseretnya tubuh Wahyu mendekat ke tenda. Dan ketika diseret itu, kepala Wahyu terantuk akar pohon yang timbul di tanah. Namun Wahyu masih tidak sadar juga. Setelah ditunggu sambil dioleskan minyak kayu putih, barulah Wahyu tersadar sambil memegang kepalanya. "Aduh, kok kepalaku sakit ya?" tanya Wahyu bingung. Ahmad hanya diam saja, padahal dia tahu itu karena tadi kepala Wahyu kena akar pohon. "Kamu ngapain sih? Tiduran bawah pohon segala yuk." "Tiduran matamu.
Tadi waktu aku pipis, kayak ada yang nyekik aku dari belakang, sampai gak bisa nafas aku, dan akhirnya pingsan. Ahmad yang mendengarnya pun merasa bingung dan aneh. Siapa yang mau mencelakai Wahyu? Apakah Anto? Mereka kemudian sholat subuh dan lanjut memasak sarapan. Rencananya akan memasak sayur sop. Tapi ketika Wahyu sedang mengiris-iris wortel, tiba-tiba dia berteriak. Dia bilang kalau wortelnya berubah jadi telinga manusia. Tanpa memperpanjang masalah, mereka sarapan seadanya. Energen tambah sosis boboiboy. Setelah itu mereka lanjut perjalanan, meninggalkan tenda di tempat itu karena merasa terlalu berat kalau harus membawa tas dan tenda sekaligus. Singkatnya, mereka berhasil sampai di puncak Gunung Lawu. Kemudian bablas ke warung Boim untuk mencicipi pecel sekalian istirahat. Tidak ada kendala sama sekali. Setelah cukup istirahat, mereka kembali turun. Sesampainya di tenda, mereka berdua dikagetkan karena kondisi tenda seperti diobrak-abrik. Logistik dan beberapa peralatan ada yang hilang. Kalian parah sih ya, yang mendaki gunung sambil mencuri barang milik orang lain. Gunung gak lagi aman. Tidak mau ambil pusing, mereka berdua membereskan tenda lalu langsung turun tanpa istirahat dulu. Ketika turun, Wahyu merasa tasnya terasa lebih berat. Ketika Ahmad melihat ke arah tasnya, ternyata ada 3 anak kecil yang sedang bergelantungan di tas keril milik Wahyu. Ahmad langsung memelototi sosok anak kecil itu. Wujudnya seperti anak kecil biasa, cuma lebih kecil dari manusia. Sampai di pos 2, mereka istirahat sebentar. Perjalanan turun terasa lebih cepat, berbeda ketika naik yang seakan diputar-putar. Singkatnya, sekitar jam 4 sore, mereka telah sampai di base camp kembali dan istirahat sebentar. Lalu setelahnya lanjut pulang. Namun, baru saja akan mengendarai sepeda motor, Wahyu yang berada di depan tiba-tiba beristighfar. Kenapa yuk? Ada Anto di depan. Iya, aku juga lihat. Udah gak apa-apa, jalan aja. Tapi meskipun sama-sama melihat, di mata Ahmad, Anto sedang tersenyum, tapi di mata Wahyu, Anto sedang terlihat marah. Tanpa memperdulikan keberadaan Anto, Wahyu segera melajukan motornya menerabas dinginnya jalan. Ketika sampai di Solo, HP yang dikantongi Wahyu tiba-tiba terjatuh. Wahyu yang menyadari itu seketika langsung mengerem mendadak dan menoleh ke belakang melihat handphone miliknya. Dan dalam keadaan tidak fokus itu, secara tidak sadar dia mengendarai motor terlalu tengah, hingga tidak menyadari ada sebuah truk dari arah depan yang sedang saling salib. Untung saja Ahmad masih sempat mengingatkan Wahyu, membuat motor yang dikendarainya dibanting ke badan jalan dan seketika mereka terjatuh. Namun anehnya, walaupun jatuh mereka tidak terlalu keras, kaki Wahyu terasa sangat sakit, bahkan tidak bisa untuk berdiri. Jalanan sangat sepi, jadi tidak ada yang melihat mereka terjatuh, sehingga tidak ada yang menolongnya. Sejenak mereka berdua duduk di tepi jalan, membiarkan motornya masih tergeletak. "Mat, kakiku kok sakit banget ya?" ucap Wahyu sambil meraba-raba kakinya, takut ada yang patah. "Kita ke rumah sakit dulu aja yuk." "Gak usah, aku pengen langsung pulang. Kamu yang bawa motornya ya." Ahmad pun menyanggupi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ahmad mencari HP Wahyu yang katanya terjatuh. Dan setelah ditemukan, sudah dalam kondisi pecah dan rusak parah. Sepertinya terlindas truk yang melintas. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini Ahmad yang berada di depan, memboncengkan Wahyu yang kakinya masih terasa sakit. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Wahyu sekitar tengah malam. Orang tua Wahyu yang melihat kondisi anaknya segera saja memeriksa kakinya. Dan ketika celana panjang Wahyu dibuka, orang tua dan Ahmad sangat terkejut karena kaki sebelah dari Wahyu terlihat patah. Dan yang membuat Wahyu serta Ahmad bergidik adalah kondisi patahnya
mirip dengan kondisi kaki Anto saat menampakkan dirinya. Ahmad pun berpamitan untuk pulang dengan meminjam sepeda motor Wahyu dan besok rencananya akan dikembalikan. Singkatnya, Wahyu pun dibawa ke Sangkal Putung, sebuah tempat yang khusus menangani patah tulang. Namun anehnya, kondisi kakinya walaupun sudah tidak sakit, tidak bisa kembali seperti sedia kala, yang akhirnya membuat sampai sekarang berjalan pincang. Sejak saat itu, Wahyu sudah tidak pernah mendaki gunung lagi. Sementara Ahmad lebih sering mendaki gunung bersama kakaknya, Panji, yang memang lebih berpengalaman dalam mendaki gunung. Sosok Anto sampai sekarang masih suka menampakkan dirinya di hadapan Wahyu ataupun di hadapan Ahmad, walaupun tidak sesering sebelumnya. Dan ada satu hal lagi yang akhirnya terkuak. Wahyu ternyata menyukai seorang gadis teman satu sekolah, yang ternyata gadis itu menyukai Anto, walaupun Anto merasa biasa saja. Gadis itu terus saja mendekati Anto, yang membuat Wahyu merasa tidak suka kepada Anto. Apa mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Wahyu bisa sampai tega mencelakai Anto? Itu dia akhir cerita dari Anto yang sebelumnya dinyatakan hilang di Gunung Muria yang ada di Kabupaten Kudus. Dari kisah ini mungkin kita dapat ambil sebuah pelajaran ya. Apa kira-kira? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Like, share, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya tanpa pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.